Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dalam berita dari Gelora ya, bahwa Ruhut mengatakan bahwa Indonesia akan hancur dipimpin oleh Anies Baswedan. Sekarang mulai panik begitu Ruhut Sitompul ini. Bahkan dulu ketika Pak Jokowi mendaftarkan diri juga dihina oleh oleh Ruhut ini begitu kan. Nyatanya tidak begitu kan. Inilah yang menjadi spekulasi dan bahkan ini menjadi bulan-bulanan oleh warganet. Seperti ini di Twitter. Di Twitter, Indonesia hancur dipimpin Anies, Ruhut Sitompul berkelekar lagi. Warganet ingatkan dulu juga hina Jokowi. Banyak sekali yang tweet mereka begitu. Kenapa di kita masih ada aja manusia nggak berguna begini? Dipimpin Jokowi aja nggak hancur, apalagi dipimpin orang pinter, cerdas, jujur, dan beradab seperti Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa ya komentar-komentar netizen begitu. Orang gil ngoceh nggak usah didengerin, muak bikin perut mau muntah muak. Orang juga nggak percaya omongannya. Politikus sampah ini masih berani keluar-keluar di media. Ada saja nggak percaya terhadap omongannya, ada yang juga percaya bunglon macam ini seharusnya enyah dari publik. Jadi inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Ada yang mengkritik, ada yang tidak, ada pro dan ada yang kontra begitu. Tapi perlu diingat bahwa mengkritik boleh, jangan sampai ada rasa benci kepada sesama begitu. Apa yang disampaikan Ruhut ini seolah-olah banyak bencinya daripada kritikannya begitu kan. Kira-kira seperti itu. Karena memang Ruhut ini loncat partai sana, loncat partai sini, loncat partai patar sana begitu kan. Dia sering melompat-lompat kemana-mana begitu tanpa adanya prestasi begitu kan. Yang bikin hancur orang kayak gini dibiarin keluar-keluar kagak guna, harusnya ditangkap provokator. Dulu juga Yusuf Kalla bilang begitu kalau Jokowi jadi presiden hancur negara ini. Tapi nyatanya dia mau juga wakil Jokowi. Kalau kota orang Sunda dipoyok di lebok. Masa renta sudah menghampiri. Bagaimana nasib selanjutnya? Akankah masih ada yang mau jilat atau berakhir dengan tragis tanpa ada lagi yang dapat dijilat? Banyak sekali yang menjadi spekulasi dan kritikan dari netizen kepada si Ruhut ini begitu kan. Karena memang ya faktanya memang tidak sesuai begitu kan. Karena begitu paniknya Ruhut Sitompul kepada Anies Baswedan, hari ini banyak yang menjadi spekulasi, banyak kritikan, tetapi kritikannya itu seakan-akan marah kepada kebencian begitu kan. Ini banyak sekali yang mentweet. Mabuk kecobung ini, mulutnya nggak bisa dipegang dan oportunis sejati ini. Calon penjilat Anies nih, yang lebih hancur dianya nggak laku di mana-mana, cuma malu-maluin aja ini. Indonesia akan baik-baik saja apalagi kelak dipimpin oleh Anies Baswedan. Ruhut namanya juga emang lagi lucu-lucunya dia. Hancur Indonesia, Ruhut dikasih panggung. Kenapa rezim pakai jasa penjilat sih? Banyak sekali yang mengkritik juga begitu. Tapi ini adalah bagian demokrasi. Kalau Ruhut mengkritik Anies Baswedan, tetapi publik dan netizen akan mengkritik si Ruhut begitu. Kira-kira seperti itulah. Ada simbiosisnya begitu kan. Makin hancur Anda orang seperti ini. Ruhut masih ada yang pelihara dan pembiaran. Ini banyak sekali. Justru Indonesia lama-lama akan hancur kalau masih ada banyak dan manusia seperti ini. Banyak lagi yang men-tweet mereka dan mengkritik mereka begitu kan. Ini lidah tak bertulang dan diumbar. Ucapan orang bingung nggak perlu digubris. Seakan-akan hari ini mulai panik kepada Anies Baswedan. Semuanya pada rezim-rezim ini, terutama si Ruhut ini begitu kan. Ketika Anies Baswedan disambut di mana-mana, maka banyak sekali yang muncul gorengan-gorengan berita kepada Anies Baswedan begitu. Ini kode alam Anies jadi presiden, karena dulu si Poltak juga bilang begitu ke Jokowi. Cuy, orang munafik inilah manusia yang menghancurkan NKRI, loncat sana sini. Suruh potong kuping dulu sebelum ngomong. Ini banyak kali sampah busuk ini. Si kolektor baju partai Ruhut tidak tahu malu. Kasihan keluarganya kerja menjilat. Jangan didengar dan di-share nih. Sampah busuk banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik mereka begitu kan. Tetapi inilah kritikan yang jangan sampai mengarah kepada kebencian begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita. Kita harus menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu begitu kan. Belajar konsisten itu sulit. Digade demi hidup nyaman sedih ini banyak. Enggak ada yang baik keluar dari mulutmu kecuali menjilat penguasa. Wow. Omongan orang kehabisan obat. Manusia apa ini nih? Banyak sekali yang men-tweet mereka. Tetapi mari kita lihat dan analisis bersama-sama di beritanya seperti ini.
Ini beritanya yang lagi hangat dan perlu kita simak bersama begitu kan. Dari Gelora, Indonesia hancur dipimpin Anies, Ruhut Sitompul berkelakar lagi. Warganet ingatkan dulu juga hina Jokowi. Dikutip dari Gelora, politikus PDIP Perjuangan Ruhut Sitompul dikenal sering kali mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ruhut bahkan hampir dituntut setelah menggugah foto Anies menggunakan koteka yang ternyata hasil penyuntingan. Tak berhenti mengungkapkan ketidakcocokan pada bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem itu, Ruhut kembali menyebar poster tentang Anies. Poster tersebut diunggah Ruhut melalui akun Twitternya pada Kamis 15 Desember 2022. Pada cuitannya tersebut, Ruhut mengunggah poster dengan warna hitam merah itu. Poster itu menampakkan Anies Baswedan mengenakan pakaian dinas. Selain sosok Anies, poster itu bertuliskan bahwa Indonesia akan hancur jika dipimpin Anies Baswedan. Banyak yang spekulasi begitu. Artinya, ya Anies Baswedan belum menjadi apa-apa kok masih digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden di 2024. Kenapa Ruhut kok panik hari ini begitu kan? Saking paniknya mengatakan hal seperti itu begitu kan. Jadi wajarlah orang-orang seperti Ruhut ini saya tertawa aja ketika mengkritik seseorang, menghina seseorang, dan bahkan banyak bulian-bulian kepada si lawan-lawannya Ruhut ini. Saya tertawa begitu. Karena apa? Karena walaupun dia ngomong dengan benar, publik itu tidak begitu percaya kepada Ruhut begitu kan. Artinya ya menjadi omongan-omongan yang biasa begitu kan. Berbeda dengan Rocky Gerung yang narasi-narasi yang baik, narasi-narasi yang diterima oleh publik begitu kan. Seakan-akan dapat ilmunya. Tetapi berbeda dengan si Ruhut ini, kalau Ruhut ngomong seolah-olah nggak ada faedahnya sama sekali begitu kan. Dan bahkan dianggap ya kalau posting sana sini dianggap biasa karena memang pekerjaannya Luhut mulai dari loncat dari partai satu, loncat partai sana sini dan sebagainya itu dianggap biasa bagi netizen begitu kan. Jadi walaupun dia berkata apapun dia dianggap ya menjadi ketawaan rakyat Indonesia begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Tetapi kalau tidak ada si Ruhut dalam politik ya tidak asik begitu kan. Dan dalam artian ya ngocehnya itu ngoceh yang bikin orang-orang tertawa begitu. Walaupun dia serius, tapi saya menganggapnya Ruhut itu saya tertawa begitu kan. Anggap saja dia karena memang tidak berfaedah ya komentar-komentar walaupun dia serius ya dianggap biasa begitu kan. Dan bahkan banyak sekali begitu. Ini selain sosok Anies, poster itu bertuliskan bahwa Indonesia akan hancur jika dipimpin Anies Baswedan. Indonesia hancur bila dipimpin Anies, gerakan radikal akan bertumbuh subur dan memecah belah NKRI. Lah, yang dicap radikal itu biasanya ya orang-orang yang memang tidak membaca data begitu. Karena Anies Baswedan yang saya kenal itu orang nasionalis begitu kan. Orang-orang yang punya pemikiran kanan juga di satu sisi dia pikiran orang nasionalis begitu kan. Ruhut dalam hal ini mengamini apa yang bertulis pada poster yang dia unggah. Berani nih nggak ngeri Kak Le. Gusti Botan Sare ini mana ya? Merdeka, tulis Ruhut Sitompul. Sebelumnya pada Pilpres 2024 lalu, bahkan Ruhut yang berada di barisan pendukung Prabowo Subianto juga mencecer Jokowi. Dia menyatakan hal yang hampir sama pada Anies hari itu untuk Joko Widodo dan saat itu menyebutkan bahwa jika Jokowi jadi capres, maka Indonesia tinggal menunggu kehancuran. Inilah kan menjadi lelucon begitu kan dalam dunia politik si Ruhut ini begitu kan, karena tidak berfaedah sama sekali tutur bicaranya ketika berada di publik begitu kan. Dan bahkan cuitan Ruhut tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Halah lai. Dulu waktu Anies mau jadi gubernur diisukan Jakarta bisa jadi kayak Suriah. Kenyataannya malah Jakarta makin keren, komentar warganet. Ingat dulu pernyataanmu ke Jokowi, imbuh warganet lain. Tar juga tobat kalau Anies jadi presiden RI. Lihat aja jejak digitalnya Opung ini. Dulu paling banyak nyinyirin Jokowi, sekarang ngebalik lagi jilat terus, tulis warganet di kolom komentar. Nggak bener Ruhut takut enggak dapat panggung. Kalau Anies jadi RI1 tegas enggak ada yang bisa dijilat timbalnya. Ini sangat menarik juga begitu apa yang disampaikan si Ruhut ini begitu kan. Dalam dunia politik Ruhut memang tidak ada apa-apanya begitu. Prestasi tidak begitu kan, walaupun dia berkomentar dan mengkritik itu dianggap sebagai hal yang biasa begitu. Dianggap sebagai
tidak berfaedah sama sekali, ngapain kita harus tanggapi begitu, kira-kira seperti itu edukasinya. Jadi ada yang berspekulasi di masyarakat bahwa ya orang-orang seperti Ruhut ini sebenarnya yang memecah belah bangsa begitu kan, ada yang berspekulasi di situ. Tapi bagi kami adalah ketika politik tidak ada si Ruhut, mungkin orang tidak akan bisa tertawa begitu kan, dalam artian ya inilah politik begitu, harus ada juga yang namanya lelucon, namanya seru-seruan begitu kan. Ini berbeda dengan Rocky Gerung kan. Rocky Gerung kan potensinya memang punya intelektual yang baik begitu. Kalau si Ruhut ini mungkin kebalikannya. Kira-kira seperti itulah komentar-komentar netizen yang saya simpulkan begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh si Ruhut ini menurut saya pribadi hal-hal yang keterlaluan. Menurut saya pribadi boleh mengkritik kepada siapapun, tapi jangan sampai ada rasa benci kepada siapapun begitu kan, memainkan radikal kalau dipimpin ini akan hancur. Di mana letak demokrasi dan nilai-nilai demokrasi yang kita berikan begitu sebagai anak bangsa? Seharusnya kita harus menghormati satu sama lain. Bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali kepada si Ruhut ini begitu kan, banyak sekali begitu kan. Bahkan dulu dia mengatakan kalau Pak Jokowi jadi presiden dia akan hancur katanya begitu, tapi tahu-taunya sekarang Pak Jokowi bisa dilihat sendiri kan begitu kan. Ini kan sangat aneh sekali begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.